cipta, apakah itu merek, apakah itu paten, apapun itu, yang hak cipta tadi 7 disampaikan di muka, bagaimana cara menghitungnya sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam valuasi perusahaan. Karena kalau kita bicara startup, tempo hari waktu ada narasumber yang lain, Bang Bintang Hidayanto, dia menyebutkan cara menghitung valuasi setiap perusahaan itu ada yang caranya berbeda-beda, ada beberapa metode lah intinya gitu. Tapi intinya semuanya adalah menghitung valuasi perusahaan, nilainya perusahaan itu kalau dijual berapa sih gitu. Nah, ini kalau kita bicara kayak si Gojek sama Tokopedia ya, mereka mau IPO gitu. Nah, untuk menghitung itu kira-kira at glance aja sih Bang Denny. Cara ngitungnya gimana tuh? Apakah boleh saya karena saya pede, saya punya pelanggan yang banyak, misalnya saya punya pelanggan udah 100 juta orang nih di Indonesia, udah separuh penduduk Indonesia pakai jasanya perusahaan saya gitu. Kemudian saya nilai suka-suka saya gitu. Jadi pada waktu perusahaannya dijual, nilainya jadi gede banget gitu. Sampai sahamnya mungkin lebih gede dari Unilever yang sekitar 40.000 per lembar gitu. Itu gimana sih Bang Denny caranya? Nah, sebenarnya gini Mas, ketika kita ngomongin software, seberapa valuable sih gitu software gitu ya. Itu kita tidak hanya melihat itu sebagai satu barang yang mati software aja gitu. Untuk kita menilai valuasinya itu kan tentu kita mau lihat juga nih software ini mendatangkan berapa banyak customer gitu, punya digunakan seberapa banyak orang gitu. Nah itu kan juga salah satu poin yang dinilai juga sebenarnya ketika mereka melakukan valuasi. Jadi ada beberapa aspek gitu dalam software itu yang dilihat valuasi. Pertama tadi apakah valuasi ini misalnya apakah misalnya software ini gampang digunakan, banyak usernya dan lain-lain sebagainya. Itu kan akan menentukan juga valuasinya. Makin banyak ya berarti kan makin menguntungkan, itu satu. Kedua yang penting itu adalah status hukumnya. Karena ini terkait dengan risk, legal risk. Kalau misalnya suatu software kepemilikannya nggak jelas, gitu ya. Kita ngomong software kepemilikannya nggak jelas. Misalnya foundersnya atau CEO-nya nggak pernah menegaskan siapa sih yang punya software ini, nggak punya perjanjiannya, sehingga punya resiko bahwa karyawan-karyawannya bisa aja mengklaim bahwa ini punya karyawan, atau pihak ketiga yang develop itu bisa mengklaim bahwa ini punya pihak ketiga. Itu kalau misalnya itu tidak di-settle, maksudnya itu tidak ditentukan dengan tegas oleh perusahaan itu bisa punya legal risk. Bisa aja satu saat software yang tadinya ini mendatangkan banyak customer, mendatangkan banyak keuntungan buat perusahaan, diambil orang. Itu kan legal risk kan. Nah, ini juga bisa menentukan valuasi dari software itu. Nah, itu bisa dilihat. Tapi memang kalau di Indonesia, valuasi IP itu masih belum terlalu banyak loh perusahaan yang bisa melakukan itu. Misalnya valuator gitu ya. Valuator yang bisa melakukan itu. Bahkan kayak IP semacam brand aja itu nggak banyak gitu. Valuator itu bisa melakukan. Tapi saya nggak tahu, mungkin di luar negeri banyak kita bisa melihat misalnya di brand ini cukup dikenal di masyarakat dan lain sebagainya, itu bisa dinilai uang. Tapi di Indonesia itu masih hal yang baru lah. Kita udah pernah beberapa kali waktu itu coba, ada beberapa perusahaan yang pengen memvaluasi IP-nya. Nah itu agak susah juga nyari valuator yang bisa melakukan itu gitu. Mungkin itu penyebabnya makanya Gojek Goto atau Gojek, saya nggak tahu, lupa ya antara masalah namanya, maunya go publiknya bukan di Indonesia karena valuasi software lebih diakui di luar sana dibandingin di Indonesia. Itu juga itu. Bisa juga itu salah satu alasannya, Mas Reza, kalau saya lihat sih. Karena di sini mungkin ya kita susah juga memvalue IP. Jangan kita ngomong software ya, kayak brand gitu aja yang mungkin bisa kita pikirkan, oh ini punya value nih brand ini gitu, brand Gojek nih, siapapun yang pakai gitu ya. Kalau saya tiba-tiba dikasih brand Gojek, saya bisa jualan keripik pedas pakai Gojek, mungkin laku juga. Gitu, karena value-nya gitu kan. Tapi memang cara menilainya perlu, ya saya juga nggak tahu, mungkin itu orang-orang
konsultan gitu ya, konsultan di bidang inilah yang tahu gimana cara menilai itu gitu. Kalau misalnya penilaian softwarenya menggunakan jasa kantor akuntan publik, kira-kira mereka bisa mampu nggak, mengingat ya kantor akuntan publik kan biasanya memang orang yang background-nya finance ya, bukan background IT, terutama yang bisa develop software gitu. Daripada, maksud saya gini, supaya ada pihak ketiga yang sebenarnya masih bisa dibilang fair gitu. Bisa. Kita pernah kerjasama dengan perusahaan angkutan publik justru ya, mereka ada divisinya yang membantu untuk melakukan valuasi itu. Nah, sekarang masalah pelanggaran mereknya sendiri nih, Bang Denny. Tadi kan sempat juga dibilang di presentasi kalau misalnya ada merek-merek kayak H&M, kemudian ada Starbucks gitu ya. Itu di Margonda itu pernah saya lihat, Margonda Depok saya pernah lihat ada pecel lele yang logonya itu mirip Starbucks gitu kan. Nah, itu kan menurut orang awam pasti, wah ini pasti pelanggaran merek gitu. Regardless masalah Starbucks mengabaikan itu, bisa jadi mereka nggak tahu, bisa jadi mereka tahu, tapi let's not sweat the little thing, biarin aja gitu. Kalau misalnya Starbucks berniat ingin melakukan upaya hukum terhadap si pecel lele ini tadi, gimana cara menghitungnya? Karena kan untuk melakukan gugatan merek itu pasti harus disertai dengan kerugian. Nah, cara ngitungnya saya si Starbucks menggugat si pecel lele itu apakah 1 juta rupiah, apakah 1 juta dolar, itu kira-kira gimana tuh, Bang Doni, Mbak Nabila? Mungkin Mbak Nabila bisa menjawab. Nah, itu dia. Masalahnya kalau kerugian itu agak sulit sih menentukannya ya, seberapa kerugian yang karena kemarin tadi seperti dibilang tuh belum ada undang-undang yang jelas juga mengenai perhitungan valuasi dari IP gitu. Makanya sekarang masih pakai jasa biasanya selain akuntan publik itu yang penilaian publik ya, KJPP itu. Nah, sebenarnya orang-orang mungkin seperti perusahaan-perusahaan kayak Starbucks yang besar-besar itu nggak terlalu melakukan yang kayak untuk usaha-usaha kecil UMKM gitu, nggak terlalu, ya bener, let's just not sweat the small stuff gitu ya Pak, karena agak sulit juga gitu menemukan jasa yang tepat di Indonesia untuk melakukan valuasi. Paling dari misalnya jadi ini kali, penjualannya kalau selama misalnya mereka menggunakan logo itu berapa banyak sih orang yang beli gitu, mungkin dari situ sih bisa dihitungnya. Jadi konsumennya berapa, terus penghasilannya selama mereka menggunakan merek tersebut tuh berapa, itu sih. So far sih rata-rata kalaupun mereka mau aim untuk melakukan legal action, biasanya sih dari hasil penjualan selama mereka menggunakan merek yang memiliki persamaan itu. Jadi dari konsumennya gitu, berapa banyak penjualan yang dihasilkan menggunakan merek tersebut. Iya. Nah, ini kebayangkan kalau misalnya ini Starbucks aja ya, Starbucks dia mungkin sudah terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya revenue dan lain-lain. Kalau misalnya ini terjadi pada sebuah startup yang mungkin baru setahun 2 tahun berdiri, udah kelihatan punya prospek yang bagus, dia sangat promising bisnisnya juga, terus ada pelanggaran merek misalnya terhadap startup ini tadi. Nah, kalau untuk melakukan upaya hukum, tentu mereka juga bisa jadi mikir-mikir manajemennya ya. Ini kalau saya upaya hukum, hire lawyer biasanya mahal, kemudian tapi kalau nggak di apa-apain, maksudnya dibiarin aja gitu, itu nanti bisa jadi dia lebih besar daripada saya, gitu kan. Nah, ini sebaiknya gimana nih penanganannya di lapangan? Karena dalam situasi outbreak COVID-19 ini semuanya nih, semua perusahaan, baik dia terimpact berat, terimpact ringan maupun tidak terimpact sama sekali, itu sama-sama mereka semua menghemat budget gitu dari sisi manajemen. Ini gimana nih caranya supaya orang itu berhenti menggunakan merek punya si startup yang baru berdiri setahun 2 tahun tadi? Ya,
Gini Mas Iwan, pertama tentu saja yang paling tepat dilakukan adalah melakukan langkah preventif gitu ya, preventive measures. Yaitu apa? Ya kita harus punya hak dulu dong untuk atas merek tersebut gitu ya, kalau kita ngomongin merek ya. Misalnya merek A gitu. Ada pihak lain mau pakai merek A, ya kalau misalnya kita sendiri nggak punya pendaftarannya, kita nggak pernah mendaftar, kita nggak punya hak hukumnya, kita nggak bisa dong melarang orang untuk melakukan itu. Gitu kan. Jadi yang pertama ya itu, kedua ya baru dipikirkan lagi sebenarnya seberapa merugikan sih orang menggunakan merek itu gitu. Kadang-kadang pernah juga kita punya klien gitu ya, mereka karakter gitu, karakter. Terus perusahaan ini, terus dia ngelihat ada orang bisa pakai baju kayak karakter dia atau bikin souvenir apa. Ada juga mereka dari sisi bisnis mereka ngeliat, ya udahlah kita nggak usah kita apa-apain. Justru itu mempromot apa yang kita jual gitu. Itu bukan sesuatu yang harmful gitu. Belum tentu semuanya itu harmful, merugikan dia. Bisa juga itu adalah justru bagian dari marketingnya dia gitu kan. Jadi karena orang-orang banyak suka pakai karakter itu gitu. Terus orang-orang itu jualan karakter itu sehingga makin banyak yang pakai, itu kan justru jadi bagus. Apalagi misalnya perusahaan ini mereka nggak menjual yang produk yang sama, gitu. Jadi nggak ada competition issue di situ gitu. Nah itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga, karena nggak semua pelanggaran hak kita atau pelanggaran merek itu perlu ditindak kalau misalnya itu jelas-jelas merugikan. Misalnya software gitu, kita jualan software kita dibajak, orang jualan juga. Atau kita jualan tas merek branded, ada orang jualan tas merek yang branded tapi palsu, itu kan bisa menggerus punya kita. Tapi kalau misalnya dia beda gitu ya, kita punya karakter tertentu, kita sebenarnya cuma jualan karakter, kita jualan film gitu ya, kita jualan film, tapi orang bantu kita untuk menyebarkan, ya itu juga bisa justru bantu kita promo juga sebenarnya. Jadi memang harus dilihat tuh Mas Iwan. Ada nggak ada dari sisi bisnis juga gitu, itu menguntungkan atau enggak sih secara bisnis sebenarnya. Ya. Jadi memang ini ya, silakan Bang Reza. Saya jadi penasaran nanya nih Mas Iwan. Ke Mas Dhani sama Mbak Nabila, di dunia startup ini kan penuh dengan ide. Ya, ide. Teman-teman ya berkumpul, berbicara 3-5 orang punya ide. Dari mereka yang punya ide itu belum tentu yang akhirnya menghasilkan suatu inovasi berbentuk produk ya, baik itu teknologi maupun teknologi, belum tentu semuanya. Tapi bisa juga di luar mereka. Orang lain juga yang mereka ngerjain. Nah itu kalau orang lain mungkin perjanjian lah, misalnya dia ada software house yang penting diperjanjikan lainnya. Tapi kalau di antara mereka sendiri nih, ya kan, di antara mereka ini bisa nggak si pemilik ide ini, ya, idenya luar biasa, tapi temennya yang bikin ini salah satu pendirinya tuh emang nggak punya ide, cuma bisa bikin aja. Nah yang punya ide ini apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari hakinya dari ide? Karena saya dah pernah banyak tanya sama orang, ide itu gagasan tuh bukan haki gitu. Betul Mas Reza, kalau saya boleh menambahkan ya. Ide itu bukan haki. Tadi kalau kita dengar tadi penjelasan Nabila pas awal gitu tentang hak cipta, itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Gitu. Kalau misalnya nih saya ngobrol sama Mas Reza, saya punya ide nih, kita bikin film yuk. Saya bilang sama Mas Reza, filmnya tentang gini. Terus tiba-tiba Mas Reza beneran bikin filmnya, gitu kan? Nah, yang punya hak cipta atas filmnya siapa? Mas Reza. Saya cuma punya idenya ini tidak dilindungi gitu. Tapi orang yang mengeksekusi dan menjadikan itu suatu karya cipta, itulah yang dilindungi gitu. Jadi kalau misalnya ada founders gitu, mereka saling lempar ide, wah kayaknya ini produk ini gua nih yang punya ide nih gitu, yang paling ini kok kalian nggak kasih gua lebih gitu. Ya belum tentu gitu. Kalau misalnya perusahaannya yang bikin, itu dibikin under perusahaan, ya perusahaan yang punya hak cipta gitu.
Jadi ya namanya ide tidak dilindungi hak cipta. Kita boleh punya ide untuk ngapain aja gitu. Saya kalau kayak gitu saya bisa satu hari aja bengong gitu mikir ide-ide ini udah jadi pencipta banyak karya cipta saya kan gitu. Tapi berarti si pencipta si pemilik ide, karena ada orang-orang yang punya gift, selalu punya ide luar biasa, tapi ada juga orang yang punya gift bisa mewujudkan ide orang lain menjadi sesuatu. Nah, berarti si pemilik ide ini mesti pinter-pinter bagaimana dia bisa mengkomersialkan idenya, walaupun bukan sebagai hak cipta, tapi dia bisa mengkomersialkan jasa dia membuat ide ini dengan bijak ya. Betul, betul. Ya, jadi memang kalau kita bicara hak cipta, unsur deklaratifnya itu sangat penting sekali ya, Bang Denny ya. Kalau nggak ada deklaratifnya, mungkin nggak bisa jadi hak cipta gitu. Nah ini juga mungkin bisa diambil pelajaran, dipetik pelajaran untuk teman-teman yang sedang memulai bisnisnya, startup ataupun bisnis lainnya juga. Ini hak kekayaan intelektual ini jangan dianggap sebagai beban gitu, tapi lebih bisa dipandang sebagai aset tentunya, karena nanti itu akan melindungi perusahaan Anda dan Anda sendiri tentunya. Jadi kalau mau sedikit motivasi mungkin kita bisa lihat bagaimana sebetulnya ada dua orang yang dulu membuat telepon pertama kali. Idenya dari Samuel F.B. Morse yang dulu pakai kode Morse, kemudian gimana sih caranya supaya saya langsung aja nih saya bisa ngomong sama Bang Denny gitu. Akhirnya ada orang namanya Alexander Graham Bell. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya si Alexander Graham Bell ini bukan orang yang satu-satunya mengerjakan itu pada waktu itu. Tapi karena dia pertama kali mendaftarkan, maka sejak saat itu, going forward sampai ke sini, anak cucunya menikmati patennya itu. Jadi teman-teman bisa juga ambil hikmahnya ya dari situ, ambil pelajarannya. Jadi bagus sekali justru kita mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini nih, kalau misalnya dalam hal apa sih sebenarnya kita bisa melaporkan seseorang ke proses pidana? Tadi kan ada kalanya ada pelanggaran terhadap hak cipta, pelanggaran paten, pelanggaran merek, ataupun pelanggaran apapun yang sifatnya hak cipta, kita bisa gunakan upaya hukum yang sifatnya minta ganti kerugian. Nah, dalam hal apa itu kita bisa minta itu dilakukan secara pidana, Bang Denny? Apakah kita bisa paralel gitu aja? Apakah harus ada perdata tuh? Atau mungkin malah pidana duluan nih? Mungkin teman-teman juga perlu dikasih tips-tipsnya gitu. Ya, makasih Mas Iwan. Mungkin Mbak Nabila mungkin bisa bantu menjawab. Iya sih Pak Iwan, kalau pidana itu last resort banget ya. Jadi sebelumnya pasti akan disarankan untuk mediasi dulu. Mediasi nggak sukses, perdata, baru pidana itu opsi terakhir banget. Jadi kita akan aim untuk pertama nih mediasi dulu dengan cara business to business kalau bisa Pak Iwan. Business to business, kalau misalnya masih belum bisa coba ke perdata. Lalu pidana itu last resort sekali gitu, opsi yang sangat kalau bisa tuh di akhir banget deh, karena itu juga akan memakan waktu proses yang panjang, biaya yang besar juga sih Pak Iwan kalau untuk itu pidana gitu. Jadi lebih baik pertama ya itu bersurat dulu sih, bersurat mediasi, dan kalau misalnya emang pidana diatur juga di undang-undang kan harus melalui proses mediasi sebelumnya. Oke. Di undang-undang cipta kita juga itu juga ada aturannya sebenarnya sebelum melakukan laporan polisi itu memang harus ada kewajiban untuk melakukan mediasi dulu. Nah ini nggak ada nih di undang-undang sebelumnya nih. Kalau dulu kan bisa kita langsung mau ambil stance keras gitu, kita mau langsung polisi bisa. Tapi sekarang ada kewajibannya nih, harus mediasi dulu. Jadi memang itu adalah salah satu hal yang diatur juga. Iya. Nah, kemudian saya berubah haluan lagi nih dari tadi pidana perdata. Nah sekarang kalau secara bisnis nih, Bang Denny sama Mbak Nabila ada nggak pengalaman
semasa menjadi konsultan haki ya, lawyer haki, itu memberikan advice kepada klien yang contohnya seperti ini nih. Misalnya saya punya usaha rintisan startup, saya mendaftarkan merek, tapi pendaftaran merek ini kan kita tahu tidak seminggu 2 minggu jadi ya. Nah, kebetulan setelah saya daftarkan, bisnisnya saya ini maju pesat gitu. Maju pesat. Kemudian saya dapat informasi dari Dirjen Haki atau dari lawyernya saya misalnya. Dia bilang, Wan, ini kamu ditolak nih mereknya karena tidak memenuhi persyaratan. Mungkin ada bagian yang tadi dijelaskan secara umum ya, ada logo-logo umum kayak recycle, kayak teh gitu. Itu jadi nggak bisa didaftarin nih mereknya gitu. Nah, ini bagaimana ya baiknya? Apakah saya harus merubah merek karena mungkin nggak ada pilihan lain, ataukah saya bisa melakukan hal lain kalau misalnya permohonan merek itu tadi disampaikan bahwa ini nggak bisa diterima gitu karena beberapa alasan tertentu yang sudah diatur di undang-undang. Gimana, Bang Denny? Cerita dong. Gimana Mbak Nabila, ada pengalaman seperti itu? Iya sih Pak, kita sering banget dengar cerita kayak gitu. Biasanya kalau misalnya udah benar-benar kan ada opsi untuk misalnya pendaftaran merek kan masih ada bisa untuk banding, untuk menjawab tanggapan usul penolakan. Tapi kalau benar-benar misalnya udah diatur di undang-undang nggak bisa, kita akan tetap sarankan untuk ini sih rebranding gitu. Karena kalau udah mereknya nggak bisa diterima itu susah ke depannya. Udah nggak punya alas hak untuk menggunakan nama itu soalnya. Kita juga mungkin dari awal sebelum mendaftarkan nama gitu, kalau udah misalnya kita mau bikin suatu usaha, dari awal tuh lebih baik di search sih Pak, di search dulu kira-kira nama ini nih bertentangan nggak dengan undang-undang, lalu dicek apakah sudah ada sebelumnya atau enggak, menghindari kayak proses penolakan itu sih. Jadi kalau misalnya udah keburu besar kan rebranding akan sulit ya, jadi mendingan dari awal udah diantisipasi dengan melakukan search, terus cek nih kira-kira tanya-tanya nih atau baca undang-undang lah kira-kira nama-nama yang mau saya pakai ini kira-kira bertentangan nggak ya, ada potensi untuk ditolak atau enggak, ada kesamaan dengan merek terkenal atau enggak, seperti itu sih. Jadi lebih baik anticipate daripada nanti akan greater loss di kedepannya setelah udah established, nanti harus rebranding lagi kan akan lebih sulit. Kalau menurut saya sih. Jadi lebih baik teman-teman sebelum mendaftarkan haki ya, apapun itu, mau merek, mau paten, dan lain sebagainya, lebih baik dicari best effort aja dulu di internet. Kalau memang misalnya secara good faith nggak ketemu, ya berarti kayaknya kita bisa daftarin nih. Itulah kira-kira ya, Mbak Nabila. Lebih baik dikonsultasikan dulu dengan Mbak Nabila ini kalau saya daftar ini gimana. Ya. Ini pertanyaan teman-teman penting. Startup ini baru berdiri ya, Mas Iwan, Mas Dani sama Mbak Nabila, atau baru mau berdiri, investor belum ada, itu apa? Gimana caranya untuk bisa meng-hire lawyer atau konsultan ada haki? harga khusus nanti Pak, untuk startup tenang, bisa disesuaikan, dikondisikan. Kita bangun startup demi bangsa dan negara ya. Iya. Setuju. Itu sebenarnya gini, Mas Reza, itu juga bisa dilakukan secara mandiri sebenarnya. Maksudnya kita mau lihat nih, misalnya saya mau bikin merek apa gitu ya, merek startup ABC gitu. Nah, kita bisa ada websitenya official, kita search dulu di situ, merek ini udah dipakai belum ya? Oh, udah ada nih ternyata gitu. Berarti kita jangan pakai, kita cari yang lain. Jadi memang lebih baik dilakukan di depan gitu, daripada nanti udah terkenal apa segala tiba-tiba punya masalah mereknya. Nah, itu akan sangat kerugiannya itu cost-nya akan lebih besar lagi gitu, bisa multiply berkali-kali lipat gitu kan. Jadi memang lebih baik diantisipasi lah seperti itu. Terima kasih. Wan, suaranya hilang lagi, Wan. Iwan ke mute, Wan.
Oke. Ini saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa dengar suaranya Iwan. Oke, mungkin saya bantu aja. Kayaknya kita sudah mencapai di penghujung acaranya ya. Mas Dani dan Mbak Nabila dan Mas Iwan, terima kasih atas semua pencerahan-pencerahannya kepada seluruh peserta. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya sendiri, saya belajar banyak hal. Saya belajar banyak hal dan saya yakin para peserta juga belajar banyak hal. Para pembicara juga insya Allah dan Mas Iwan juga saling belajar semua satu sama lain. Hal yang paling penting yang saya kutip di sini adalah seperti disampaikan oleh Mbak Nabila tadi saat masih mengiang-ngiang di pikiran saya dan mudah-mudahan mengiang-ngiang juga bagi teman-teman. Jangan terlalu cepat melangkah untuk berjalan di dalam proses bisnis startup ini dalam konteks haki. Nggak ada salahnya untuk pelan-pelan tapi tenang dan pasti dalam arahan yang jelas untuk melakukan langkah-langkah melindungi aset-aset haki kita. Tadi Mas Dhani juga udah bilang tuh berulang-ulang dari awal antisipasi. Daripada muncul greater loss yang dibilang Mbak Nabila tadi. Kita malah mundur, setback. Dibilang tadi biayanya luar biasa, prosesnya panjang ketika kita harus dispute dengan orang lain. So it's better to take many small steps in the right direction than to make a great leap forward only to stumble backward. Ini kata orang bijak yang saya kutip pada hari ini. Kira-kira itulah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah azan zuhur dan saatnya istirahat rehat untuk makan siang di rumah masing-masing. Mohon maaf karena pandemi online ya Mas Iwan, kita tidak provide lunch. Dan syukur alhamdulillah kita sudah mencapai hari terakhir, tapi masih ada sesi penutupan teman-teman yang free terbuka untuk umum di siang nanti jam 1:30. Bukan masalah hukum tapi sharing dengan pelaku startup, yaitu CEO dan founder Justika. Satu legal startup, legal technology startup yang bukan hal yang banyak ini di Indonesia. Kalau e-commerce apa segala macam itu udah banyak, ini salah satu hal yang langka. Dengan Melvin Justika. Segera daftar, hubungi Mas Umar atau kontak Swadigital yang lain. Nah, untuk itu, untuk menutupnya, mari kita foto bersama. Silahkan nyalakan video. Foto bersama dengan Mas Iwan, dengan Mbak Nabila, dengan Mas Dhani, ini jarang-jarang. Tapi ini sayanya ada masalah bandwidth juga nih kayaknya. Yang lain videonya pada nggak bergerak, cuma saya sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah, oke, ada Mas Mahmud, Mas Alfat. Nah, ini Om Joko di hari terakhir ini saya sebutin ini ya, ini Om Joko ini perkenalkan ini bosnya Swadigital yang pakai peci didampingi sama Om Elga nih juga bos Swadigital. Ah, itu Om Elga nih. Sama ini Mas Umar juga dong. Sekali-sekali ikut foto Mas Umar. Dibuka kameranya. Sama Om Engkus nih juga nih ya nih jawara lah, jawara dunia persilatan. Nah, itu Mas Umar yang sering ngontak-ngontak ngerepotin peserta nih ya. Terima kasih bantuannya buat Mas Umar. Oke, siapa lagi mau nyalain kamera? Monggo. Nah, ini Mas Dion nih. Mas Wahyu. Wah, ini Mas Dion ini peserta paling sering rajin muncul ini. Oke, Mas Umar. Mungkin udah semuanya. Monggo silakan. Diberikan aba-abanya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan videonya untuk kita berfoto bersama. Seperti biasa di hitungan ketiga, saya harap semuanya bisa tersenyum untuk saya foto. Nanti fotonya akan di-share di grup. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reja, silakan. Ya, terima kasih Mas Umar. Dengan mengucapkan alhamdulillah program Legal Academy Startup Swadigital semua sesi telah berjalan dengan baik, lancar. Atas nama Swadigital, atas nama host Setiawan Atmojo dan seluruh
pembicara dari awal maupun akhir kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan pelaksanaan, kalaupun ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga startup Indonesia makin maju, melanglang buana di dunia global. Dan jangan lupa masih ada sesi penutup closing terakhir nanti siang jam 1:30. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. semua. Pak Iwan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih para peserta.